Bagaimana jika itu terbongkar nanti di akhirat, bukan hanya kepada terbongkar di hadapan teman-temannya atau tetangga-tetangganya, tetapi terbongkar di hadapan semua manusia pada hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita agar apa yang kita rahasiakan dari kemaksiatan yang kita lakukan nanti pada hari kiamat itu tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Rasulullah bersabda, Salatullah salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis mulia, majelis ilmuddin. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan menjelaskan penafsiran surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu tentang sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, Allah Ta'ala yang telah mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Allah yang telah menciptakan 7 bumi, 7 langit dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi, Allah menciptakan semua yang ada di langit, Allah yang telah menciptakan semua yang ada di antara bumi dan langit. Nah, sesuatu yang ada di dalam bumi atau sesuatu yang ada di dalam bumi, Allah juga yang menciptakannya. Di dalam bumi ada apa? Ada barang-barang tambang misalnya, ada emas, ada batu bara, ada besi dan sebagainya. Allah Ta'ala yang menciptakannya. Apa yang ada di dalam lautan, apa yang ada di atas daratan, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, Allah yang telah menciptakannya. Apa yang ada di antara bumi dan langit, seperti bintang, matahari, bulan, Allah juga yang telah menciptakannya. Langit, Allah Ta'ala yang menciptakannya. Apa yang ada di atas langit, seperti para malaikat yang bertempat tinggal di langit, di atasnya ada Al-Lauhul Mahfuz, ada Sidratul Muntaha, ada Al-Qalamul A'la, ada Al-Arsh, ada Al-Jannah. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Karena itu semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian kita mengatakan ini milik saya, itu milik kamu, itu adalah kepemilikan yang bersifat nisbi, bukan kepemilikan yang hakiki yang kita bebas untuk melakukan apa saja terhadap apa yang kita miliki itu. Tetapi kepemilikan yang tunduk terhadap pemilik sejatinya, pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah pernah kita jelaskan dalam penafsiran ayat sebelumnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang maknanya bahwa semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terlihat dari diri kita dalam ukuran kita, tentu dalam ukuran makhluk, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu. Apa yang terlihat menurut kita
yang kita lakukan maupun yang terlihat pada diri kita seperti perbuatan-perbuatan hati, itu semuanya nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakannya kepada kita. Kita diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari kiamat semua amal yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghisabnya dengan kalamnya yang azali abadi, yang bukan bahasa, huruf dan suara. Yang dihisab adalah semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir ketika kiamat terjadi. Semuanya dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jin yang jumlahnya lebih banyak dari manusia, mereka juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu bukan hanya perbuatan zahir, bukan hanya perbuatan yang terlihat menurut ukuran makhluk, seperti misalnya sholat kita, puasa kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan yang tampak secara lahiriah. Bukan hanya itu. Itu akan dihisab oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, maka kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Nah, demikian juga apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang tersembunyi dalam diri kita, yang orang lain tidak mengetahuinya, maka itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini yang kita kemarin katakan bahwa hati itu berubah-ubah, senantiasa berubah-ubah setiap detik, itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan-perbuatannya. Karena itu hati kita harus selalu kita pantau, harus selalu kita awasi, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Anggota badan kita ini, ada anggota badan yang berpotensi melakukan maksiat, ada anggota badan yang tidak berpotensi melakukan maksiat. Nah, yang berpotensi melakukan maksiat itu seperti hati. Ini gampang sekali melakukan dosa, gampang sekali melakukan maksiat. Misalnya ada riya, itu maksiat dilakukan oleh hati. Ada kiber, sombong, itu juga dilakukan oleh hati. Kemudian ada ujub, itu juga ada di dalam hati. Ada hasad, itu juga letaknya di dalam hati, dan seterusnya. Itu semuanya adalah dosa-dosa, bahkan sebagiannya itu adalah dosa besar. Dan itu tidak terlihat oleh kita, tetapi Allah mengetahuinya dan kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Ada lagi anggota badan yang berpotensi untuk melakukan maksiat seperti lisan. Lisan ini paling banyak melakukan maksiat. Dalam hadis disebutkan aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu bersumber dari lisannya. Ini paling banyak manusia yang terpeleset melakukan dosa dengan lisannya. Kemudian yang berpotensi lagi adalah telinga, kemudian mata, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian perut, kemudian kemaluan. Itu anggota badan seseorang yang berpotensi melakukan maksiat, yang harus kita awasi agar tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, karena kemaksiatan nanti sekecil apapun yang dilakukannya
akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang dilakukannya nanti akan diberi pahala oleh Allah di akhirat kelak. Nah, itu kita harus mengetahui tentang hal-hal yang seperti itu agar nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, hisab tentu sesuatu yang sangat menakutkan bagi sebagian atau bagi banyak orang, karena disitulah dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya ketika di dunia. Tidak ada satupun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian itu ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, dan ada sebagian itu yang tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukannya dari kemaksiatan. Karena hisab artinya menunjukkan amal perbuatan manusia ketika di dunia kepada semua orang yang ada di sana pada hari kiamat. Sehingga hari itu disebut dengan istilah Yaumul Fadhihah, yaitu hari dibukanya kedok manusia. Hari di mana kedok manusia itu dibuka. Ketika di dunia banyak dia melakukan maksiat secara tersembunyi, di akhirat gak ada yang tersembunyi. Bukan hanya dia atau tetangganya yang mengetahui, tapi seluruh manusia akan diperlihatkan apa yang dilakukan oleh si fulan, apa yang dilakukan oleh si fulan dalam kehidupannya, selama kehidupannya di dunia. Nah, maka kita hendaknya berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa apa? Allahumma la tafdhahna yaumal qiyamah. Allahumma la tafdhahna yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan buka kedok kami nanti pada hari kiamat. Malu kita kepada semua orang melihatnya. Seseorang kalau kedoknya terbongkar di dunia, betapa malunya dia. Bagaimana jika itu terbongkar nanti di akhirat, bukan hanya terbongkar di hadapan teman-temannya atau tetangga-tetangganya, tetapi terbongkar di hadapan semua manusia pada hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar apa yang kita rahasiakan dari kemaksiatan yang kita lakukan nanti pada hari kiamat itu tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia nanti pada hari kiamat. Jadi seseorang yang dia mau menutup aib saudaranya sesama muslim, dia dengan sengaja mengetahui temannya melakukan ini dan itu aib bagi saudaranya itu, tetapi kemudian dia menyimpannya rapat-rapat, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka orang yang mau menyimpan aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aib dia nanti pada hari kiamat. Tetapi sekarang trennya apa? Trennya orang sekarang justru membuka aib orang lain. Ketika dia melihat aib orang lain, bukan hanya disampaikan secara individu kepada orang lain, tetapi malah disebarluaskan melalui media sosial dan lainnya. Lebih parah lagi, mereka bukan hanya mengetahui kemudian menyebarluaskan aib orang lain, bahkan mencari-cari aib orang
lain. Dicari-cari mana ini aibnya ini. Setelah ketemu baru kemudian disebarluaskan. Tentu itu semakin berat dosanya karena ada larangan wala tajassasu. Karena itu jangan cari-cari aib orang lain. Karena aib orang lain itu kalau dicari-cari ya mesti ada. Siapapun orangnya kalau dicari aibnya pasti ada. Aib itu sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang, itu aib. Baik aib secara fisik maupun secara non fisik yang berupa perbuatan-perbuatan, itu setiap orang pasti memilikinya. Secara fisik misalnya terlihat, itu perempuan itu misalnya dari jauh cantik sekali, nggak ada aibnya kayaknya. Coba kamu dekati, kamu lihat satu persatu, pasti ada. Entah pada giginya, entah pada matanya, entah pada alisnya, entah pada bibirnya, itu akan terlihat, ternyata ada juga aibnya. Terlihat dari jauh kayak sempurna gitu, tetapi ketika diteliti ada juga yang kurang. Selalu seperti itu. Manusia itu selalu seperti itu. Terlihat dari jauh sempurna, tetapi kalau dicari-cari itu pasti ketemu aibnya. Karena nggak ada manusia yang kemudian sempurna baik secara fisik maupun dalam hal perbuatan. Secara zahir orang itu seperti soleh, misalnya kalau laki-laki seperti soleh dilihat. Tapi kalau kamu cari-cari apa yang dilakukannya, dimata-matai, maka akan ketemu juga sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan. Karena itu jangan dicari-cari. Kamu lihat aib kamu sendiri, kamu cari aib kamu sendiri, kemudian untuk diperbaiki, bukan kemudian mencari aib orang lain. Dan itu berbahaya, nanti di akhirat aib kita bisa dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditunjukkan kepada semua manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah itu mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki dan menyiksa orang yang Allah kehendaki. Ini bagi siapa? Orang mukmin, orang yang muslim, orang yang mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan dia belum bertaubat dari dosa besar yang dilakukannya. Maka Allah mengampuni mereka yang Allah kehendaki untuk diampuni, dan Allah menyiksa mereka bagi orang yang Allah kehendaki atau tidak Allah kehendaki untuk diampuni. Kalau bagi orang yang kafir, maka Allah la yaghfiruhu, Allah tidak mengampuninya, seperti dalam ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, seperti itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah tidak mengampuni dosa kufur. Tetapi bagi seorang yang mati dalam keadaan muslim dan dia adalah seseorang yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat dari dosanya ketika mati, maka fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni. Sebagian orang diampuni oleh Allah, yang Allah kehendaki untuk diampuni, diampuni. Dengan rahmat Allah, dengan fadl Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian orang itu tidak dikehendaki untuk diampuni, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka. Tetapi dia karena seorang muslim, dia akan nanti keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir maka tidak ada selain diazab. Enggak ada orang kafir yang mendapatkan rahmat nanti di akhirat. Dalam ayat yang lain, insyaallah nanti kita jelaskan dalam kesempatan yang lain, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'
fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmat Allah di akhirat itu hanya untuk orang mukmin, tidak untuk orang kafir. Bahkan orang kafir diazab di dalam neraka dan tidak diringankan sama sekali. Jangankan dilepaskan, diringankan saja mereka tidak. Mereka juga tidak keluar dari neraka sampai kapanpun. Rahmat Allah di akhirat hanya untuk orang mukmin, tidak untuk orang kafir. Nah, ketika dikatakan dalam ayat ini, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, ini adalah untuk orang mukmin, bahwa orang mukmin sebagian ada yang diampuni dosanya oleh Allah sehingga dia langsung bisa masuk surga, dan sebagian orang mukmin tidak dikehendaki untuk diampuni oleh Allah sehingga dia diazab. Tetapi karena dia mukmin, dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak abadi di dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, masalah ini sudah pernah kita bahas. Kemudian dalam ayat yang berikutnya atau dalam lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini yang menjadi pembahasan tentang sifat Allah, yaitu sifat kudrah Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Terjemahannya seperti itu. Artinya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu muttasifun bil qudrati tammah. Allah itu bersifatan dengan sifat kuasa yang sempurna. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sempurna. Dengan sifat kudrah Allah, Allah mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Al-ijad wal-i'dam itu wazifatul kudrah. Sifat kudrah itu peruntukannya adalah al-ijad. Yang pertama apa? Al-ijad, mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Yang kedua, al-i'dam. Al-i'dam artinya meniadakan sesuatu dari ada menjadi ada. Maka sesuatu yang ada itu semuanya adanya dengan kekuasaan Allah. Dulu nggak ada, sekarang ada. Maka adanya sesuatu itu biqudratillah, dengan kudrahnya Allah. Allah yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Jika ada sesuatu, dulu ada, sekarang sudah nggak ada lagi. Maka ketahuilah bahwa tiadanya sesuatu itu biqudratillah. Allah yang meniadakannya dari ada menjadi tiada. Bisa dipahami? Jadi adanya makhluk seluruhnya ini, adanya alam semesta ini, adanya biqudratillah. Dan tiadanya alam semesta ini nanti atau sekarang untuk bagian dari alam semesta, ada yang dulu ada, sekarang banyak yang tiada, banyak yang mati, banyak yang meninggal dunia. Itu tiadanya biqudratillah, dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuasaan Allah yang sempurna. Jadi segala sesuatu itu terjadi biqudratillah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kata syai' ala kulli syai'in. Kata syai' dalam ayat ini itu maknanya adalah al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli. Bukan al-wajib al-aqli, bukan al-mustahil al-aqli.
Karena sesuatu itu ada tiga. Hukum akal itu ada tiga. Yang pertama al-wajib al-aqli, yaitu ma la yaqbalul aql adamahu. Akal tidak menerima tiadanya, mesti harus ada. Kalau nggak ada, akal nggak menerimanya. Itu namanya apa? Al-wajib al-aqli, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Adanya Allah itu wajib akli. Jika dikatakan bahwa alam semesta ini tidak ada yang mengadakannya, tidak ada yang menciptakannya, maka akal kita nggak mau terima. Akal kita nggak mau terima. Itu namanya apa? Wajib akli. Karena akal kita nggak mau terima jika dikatakan ada meja tanpa ada yang membuatnya. Akal kita nggak mau terima jika dikatakan ada tulisan tanpa ada yang menulisnya. Akal kita tidak terima jika dikatakan ada rumah tanpa ada yang membangunnya. Akal kita tidak menerima jika dikatakan bahwa ada pukulan tanpa ada yang memukul, dan seterusnya. Maka akal kita juga tidak menerima jika dikatakan ada bumi, ada langit tanpa ada yang menciptakannya. Itu namanya, maka adanya Allah itu adalah wajib akli. Akal itu tidak menerima tiadanya. Kemudian yang kedua namanya al-mustahil al-aqli, kebalikan dari al-wajib al-aqli. Kalau al-wajib al-aqli ma la yaqbalul aql adamahu, kalau al-mustahil al-aqli itu adalah ma la yaqbalul aql wujudahu. Akal tidak menerima adanya. Jika dikatakan ada, maka akal nggak menerima. Seperti apa? Seperti adanya serupa bagi Allah, adanya sekutu bagi Allah, adanya istri anak untuk Allah. Itu semuanya apa? Mustahil akli. Akal nggak menerima jika dikatakan ada. Kenapa? Karena akal kita mengatakan anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Gak mungkin sang pencipta menyerupai ciptaannya. Yang membuat meja gak mungkin serupa dengan meja. Yang membuat mikrofon ini gak mungkin serupa dengan mikrofon. Yang membangun rumah gak mungkin serupa dengan rumah. Yang membuat kursi gak mungkin serupa dengan kursi. Maka Allah yang menciptakan manusia gak mungkin serupa dengan manusia. Allah yang menciptakan jin, malaikat tidak mungkin serupa dengan jin dan malaikat. Allah yang menciptakan makhluk tidak mungkin serupa dengan makhluk. Maka adanya serupa bagi Allah adalah mustahil akli. Akal tidak menerima adanya. Kemudian yang ketiga adalah al-jaiz al-aqli. Al-jaiz al-aqli adalah ma yaqbalul aql wujudahu taratan wa adamahu taratan ukhra. Ma yaqbalul aql wujudahu, akal menerima adanya, wa adamahu, dan menerima tiadanya. Jika dikatakan ada, akal menerima. Jika dikatakan tiada, akal juga menerima. Seperti apa? Ya seperti ini, alam semesta ini. Manusia, ini jaiz akli adanya. Jika dikatakan si fulan lahir, akal sama sekali nggak menolak. Jika dikatakan si fulan sudah meninggal dunia, akal sama sekali nggak menolak. Kenapa nggak menolak? Ya namanya manusia, ya mati. Nah, bagaimana manusia nggak mati, manusia hidup? Akal itu menerima, adanya diterima oleh akal, tiadanya juga diterima oleh akal. Itu namanya al-jaiz al-aqli. Nah, seluruh alam semesta ini adalah jaiz akli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai', syai', lafadz syai' kalau diterjemahkan biasanya sesuatu.
apa? Sesuatu. Ala kulli syai', sesuatu terhadap segala sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu ini makhlukat, makhluk alam semesta ini. Sesuatu yang mungkin akli, sesuatu yang diterima adanya dan tiadanya. Sesuatu yang diterima adanya dan tiadanya, yaitu alam semesta ini. Itu yang dimaksud dengan syai' di sini. Syai' dalam ayat ini bukan dalam semua ayat, tapi dalam ayat ini kita bicara dalam ayat ini. Nah, syai' dalam ayat ini bukan al-wajib al-aqli, bukan al-mustahil al-aqli, tetapi syai' dalam ayat ini adalah al-mumkin al-aqli, atau dengan istilah lain al-jaiz al-aqli. Itu. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Syai' di situ bukannya itu isim nakirah yang meliputi segala sesuatu tanpa pengecualian. Lalu kenapa dikhususkan bahwa syai' dalam ayat ini artinya adalah al-mumkin al-aqli, bukan al-wajib al-aqli maupun al-mustahil al-aqli. Kenapa? Jawabannya, karena sifat al-qudrah itu tugasnya adalah al-ijadu wal-i'dam. Seperti yang tadi kita sampaikan, al-qudrah itu tugasnya adalah al-ijad, mengadakan. Yang kedua al-i'dam, meniadakan. Mengadakan dan meniadakan. Pertanyaannya, al-wajib al-aqli itu bisa diadakan, tetapi bisa ditiadakan apa tidak? Tidak bisa. Berarti nggak masuk. Wong qudrah itu tugasnya mengadakan sekaligus meniadakan, sementara wajib akli tidak bisa ditiadakan. Mustahil akli bisa ada apa tidak? Tidak bisa ada. Bisa tiada tetapi nggak bisa ada. Padahal qudrah itu mengadakan, sementara mustahil tidak menerima ada. Wajib akli tidak menerima tiada, sementara mustahil akli itu tidak menerima ada. Sementara qudrah itu mengadakan dan meniadakan. Yang bisa diadakan dan ditiadakan itu apa? Al-mumkin al-aqli, al-jaiz al-aqli. Makanya syai' dalam ayat ini artinya adalah sesuatu yang mungkin akli, yang menerima ada dan menerima tiada, yaitu al-makhluqat. Makhluk ini, alam semesta ini. Bisa dipahami? Kurang bisa dipahami. Sebagian gimana sih? Nah. Ini untuk apa? Untuk membantah perkataan sebagian orang yang bodoh, yang kurang ilmu. Kalau bodoh kasar, yang kurang ilmu atau yang nggak punya ilmu, sama juga sebenarnya. Jadi sebagian orang yang nggak punya ilmu tentang masalah ini, ada yang mengajukan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan itu pertanyaan yang nakal, pertanyaan yang nggak benar, pertanyaan yang salah, tetapi dia percaya diri, dikira pertanyaannya berbobot, dia mengira pertanyaannya pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan kelas tinggi, kata dia. Tetapi sebenarnya itu pertanyaan orang bodoh, bukan pertanyaan orang pinter, tetapi pertanyaan orang bodoh. Dengan percaya diri, orang yang sok pinter ini, dia datang kepada seseorang ketika menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian orang ini yang sok pinter ini datang mengatakan, sekarang kamu saya tanya. Kata orang sok pinter tapi bodoh, tadi kita sebut. Dia mengatakan, jika kamu mengatakan bahwa Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu,
Sekarang saya tanya, kata dia, saya tanya, apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu baginya? Katanya Allah Maha Kuasa. Apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu serupa baginya? Dia mengatakan, apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan istri dan anak untuknya? Nah, ini dia mengira pertanyaannya apa? Berkelas, pertanyaan yang berkelas, pertanyaan yang berbobot. Tetapi ini pertanyaan orang bodoh. Nah, kenapa? Karena menandakan bahwa orang ini nggak paham. Lah, kita juga harus paham untuk menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berbahaya. Jika pertanyaan ini dijawab dengan ya, itu berbahaya. Jika dijawab dengan tidak, itu juga berbahaya terhadap akidah seseorang. Jika ada seseorang ditanya dengan pertanyaan seperti itu, kemudian orang ini mengatakan, ya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan istri, anak, sekutu baginya, maka dia jatuh pada kekufuran. Kenapa? Karena dia akan menisbatkan adanya serupa bagi Allah, adanya sekutu bagi Allah, adanya istri anak bagi Allah. Padahal itu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dia telah menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kufur. Orang yang mensekutukan Allah kufur. Orang yang meyakini bahwa Allah mungkin saja memiliki istri dan anak, maka kufur hukumnya. Sudah kita bahas dalam penafsiran ayat sebelumnya. Tetapi jika pertanyaan bodoh itu juga dijawab misalnya dengan sebaliknya, dia mengatakan tidak, Allah nggak kuasa untuk menciptakan istri, anak, dan serupa. Ini juga bahaya. Kenapa? Ketika dia mengatakan Allah tidak berkuasa, maka berarti dia telah menisbatkan sifat lemah. Dia mengatakan Allah itu lemah. Dan orang yang mengatakan bahwa Allah itu lemah, itu juga kufur. Karena sifat lemah adalah sifat makhluk, bukan sifat Allah. Allah itu memiliki sifat kudrah, tidak memiliki sifat ajiz, sifat yang lemah. Maka pertanyaan ini seharusnya dijawab bagaimana? Seperti yang tadi kita jelaskan. Kita katakan kepada dia bahwa pertanyaan kamu itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan kamu itu adalah pertanyaan yang salah. Kenapa kok salah? Karena nggak semua pertanyaan itu benar. Bertanya itu butuh ilmu. Bertanya saja itu butuh ilmu. Bertanya kan orang yang nggak tahu. Tetapi bertanya itu butuh kepada ilmu agar pertanyaannya itu benar. Ada sebagian orang itu bertanya itu nyelonong saja. Terkadang dia bertanya tentang sesuatu yang kufur tanpa menggunakan adatul hikayah dan seterusnya. Nah, ini berbahaya. Bertanya pun butuh ilmu. Misalnya, Ustadz, jika ada seseorang berkata begini, bagaimana hukumnya? Nah, itu benar pertanyaannya. Bukan langsung aja disebut kekufurannya tanpa menggunakan adatul hikayah misalnya. Atau seperti pertanyaan orang ini tadi, pertanyaan bodoh. Nah, karena tidak memiliki ilmu sehingga dia nggak paham. Jadi pertanyaan atas hal ini itu tidak dijawab dengan na'am, iya. Juga tidak dijawab dengan la, tidak. Tidak dijawab dengan keduanya. Tetapi kita katakan kepada dia, pertanyaan kamu itu salah. Karena sifat kudrah Allah itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil akli. Pertanyaan kamu itu adalah salah karena
Kudrah Allah itu tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil akli. Karena kudrah itu mengadakan dan meniadakan, sementara mustahil akli nggak bisa diadakan, maka bagaimana kamu hubungkan dengan yang mustahil? Kudrah itu apa? Tugasnya mengadakan. Sementara mustahil akli nggak bisa diadakan. Bagaimana kamu hubungkan? Nggak bisa kamu hubungkan itu. Paham? Jawabannya seperti itu. Bukan dijawab dengan na'am, ya Allah kuasa. Juga tidak dijawab dengan tidak, Allah nggak kuasa. Tidak dijawab dengan itu. Tetapi kita katakan pertanyaan kamu pertanyaan yang salah. Karena sifat kudrah Allah tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil akli. Karena yang mustahil akli tidak menerima ada. Sementara sifat kudrah itu tugasnya adalah mengadakan sesuatu. Bisa dipahami? Nah. Pertanyaan kamu itu seperti pertanyaan orang gila. Bahasanya kasar lagi. Seperti pertanyaan orang gila bertanya kepadamu, misalnya, tiang ini pinter apa enggak sih? Misalnya, kayak diam aja, bodoh ini kayaknya tiang ini. Ini orang gila atau gimana ini? Wong tiang kok dikatakan pinter atau bodoh? Ini tiang ini dari kemarin diam aja di sini. Ini sebenarnya pinter apa enggak, apa bodoh? Kan pertanyaan juga. Orang yang bertanya ini yang bodoh. Kenapa? Nggak ada hubungan. Benda mati seperti ini nggak ada hubungannya berilmu tidak berilmu, itu nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada kaitannya sama sekali. Yang disifati dengan sifat ilmu itu sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati. Barang mati itu tidak disifati dengan ilmu atau jahal. Kalau ada orang yang bertanya dengan pertanyaan misalnya tiang ini pintar atau bodoh, ya yang pertama yang bertanya itu yang begini, ya, yang dipertanyakan kewarasannya. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga yang tadi itu. Nah, kita harus memahami tentang permasalahan ini karena sering muncul sebagian orang yang sok cerdas kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang dia anggap sebagai pertanyaan berkelas, tetapi sebenarnya pertanyaan yang pertanyaan yang rendah, pertanyaan orang yang nggak pernah belajar tentang permasalahan akidah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu muttasifun bil qudrati tammah. Allah bersifatan dengan sifat kudrah yang sempurna. Dan menciptakannya Allah terhadap segala sesuatu itu menunjukkan kesempurnaan kudrah Allah. Penciptaan Allah terhadap kebaikan dan keburukan adalah menunjukkan sempurnanya kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kelompok Qadariyah yang mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya menciptakan kebaikan saja, tidak menciptakan keburukan. Nah, hanya menciptakan yang baik, yang buruk itu bukan Allah yang menciptakannya. Ini keyakinan yang menyimpang. Karena keburukan itu sudah jelas, itu ciptaan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Allah yang menciptakan keburukan. Dalam doa kunut kita membaca waqini syarra ma qadait. Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan yang telah Engkau ciptakan. Jadi keburukan Allah yang menciptakan. Para nabi afdalul makhlukat, Allah yang menciptakannya. Iblis la'natullah alaih, Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, kebaikan dan keburukan, Allah yang menciptakannya. Dan itu menunjukkan sempurnanya sifat kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di alam semesta ini ada sesuatu yang terjadi tanpa diciptakan oleh Allah, maka berarti apa? Ada yang kurang dari kudrahnya. Karena ada sesuatu yang terjadi diciptakan oleh yang lainnya. Nah, maka itu menunjukkan apa? Tidak sempurna kudrah Allah. Padahal kudrah Allah itu tamah, kudrah Allah itu sempurna. Maka menciptakannya Allah kepada kebaikan dan keburukan itu menunjukkan kesempurnaan kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah kita ceritakan, ada seorang Mu'tazilah Qadariyah yang meyakini bahwa kebaikan itu Allah yang menciptakan, keburukan itu manusia yang menciptakannya sendiri. Dia bertemu dengan seorang ateis yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan, orang kafir. Ketemu kemudian orang Qadariyah ini berkata kepada dia, kamu masuklah Islam. Kamu masuklah Islam karena Islam itu adalah agama yang benar. Kemudian si ateis ini, orang kafir ini menjawab, enggak, saya enggak mau masuk Islam. Kenapa kamu enggak mau masuk Islam? Karena Allah enggak menghendaki saya masuk Islam. Benar enggak perkataannya ini? Benar juga dia. Memang kalau Allah enggak menghendaki seseorang tidak masuk Islam, maka dia tidak akan masuk Islam. Tetapi kemudian orang Mu'tazilah ini keyakinannya keyakinan yang menyimpang. Orang Mu'tazilah itu mengatakan, enggak, Allah itu menghendaki kamu masuk Islam. Setan yang menghendaki kamu tidak masuk Islam. Bukan Allah, setan yang menghendaki kamu itu enggak masuk Islam, tetap kufur. Kemudian dijawab tanpa disangka-sangka oleh si Mu'tazilah ini. Jawaban yang mengalahkan argumentasinya. Nah, kemudian si kafir ini, ateis ini mengatakan, kalau begitu saya ikut yang menang aja lah. Nah, paham maksudnya? Saya ikut yang menang saja. Yang menang setan atau Allah itu yang saya ikuti. Nah, kalau yang ternyata setan menghendaki dia kafir, menurut Mu'tazilah, Allah menghendaki dia muslim, udah saya ikut yang menang aja. Kalau dia tetap kafir berarti yang menang setan. Allah kalah dengan setan karena kehendak Allah tidak terjadi, yang terjadi kehendaknya setan. Ini akibat apa? Akidah yang rusak meyakini bahwa kebaikan Allah yang menciptakan, keburukan setan yang menciptakannya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta kebaikan, Allah pencipta keburukan. Allah yang menciptakan hidayah, Allah juga yang menciptakan kesesatan di hati manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan adanya alam semesta ini dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam warnanya, dengan berbagai macam rasanya, dengan berbagai macam-macam yang bermacam-macam itu, semuanya menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya manusia seperti ini, wajahnya saya lihat gak ada yang sama satupun. Berapa orang ini? Gak ada yang sama satupun.
semuanya punya mata, semuanya punya hidung, sama. Semuanya punya telinga, sama. Semua punya mulut, sama. Semuanya punya alis. Tapi kok saya tahu ya, ini Rafiq, ini Hakim. Padahal sama-sama punya hidung, punya mata, sama semuanya. Kenapa saya kok tahu? Karena ada bedanya. Karena ada bedanya. Nah, artinya apa? Itu semuanya menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat kan semuanya sebenarnya sama manusia ini. Matanya dua, ada alisnya, ada hidungnya, ada mulutnya. Tapi kok saya bisa mengetahui ini si fulan, ini si fulan, si fulan, si fulan? Karena ada tandanya setiap orang itu, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Nah, demikian pengajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.